Selamat siang. Selamat siang. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nikoma Okayanti, CGP Angkatan 1 Denpasar, Bali, beserta dengan rekan sejawat saya. Saya Miss Agung. Ya, kami akan mengeksplorasi kasus dengan kasus modul 3 studi kasus Ibu Guru Tati. Ibu Guru Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda yang mana sama-sama mengajar kelas 5 di kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga bekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid yang takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang panas pada hari itu. Menghadap di pintu depan kelas Ibu Tati, Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Nah, kira-kira berdasarkan kasus Ibu Tati, apa yang kira-kira Miss Agung lakukan, Miss Agung? Pertama-tama terima kasih Miss Oka sudah melibatkan saya dalam pendalaman kasus ini untuk memberikan tanggapan. Secara pribadi, saya selaku guru, mungkin langkah pertama yang saya lakukan adalah penyelamatan terhadap anak didik tersebut. Karena saya melihat situasi, satu, terik matahari panas, kemudian anak perempuan dia berlutut di bebatuan yang panas. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi. Seandainya di tempat yang teduh ya mungkin lebih aman lah bagi anak, tetapi itu keselamatan anak terlebih dahulu. Jadi saya akan mengambil anak tersebut, saya akan menenangkan anak tersebut. Mungkin saya bawa ke kelas saya dulu ya. Saya akan menenangkan, mungkin saya memberikan dia minum biar dia tenang, reda dulu tangisnya. Ketika dia selesai reda tangisannya, mungkin saya akan tanyakan pelan-pelan. Seandainya anak itu menjawab apa penyebabnya, biasanya anak-anak kadang juga tidak mau menjawab, tapi kalau dia tidak menjawab, saya akan biarkan dia tenang dulu. Kemudian setelah dia tenang, baru saya akan pelan-pelan menggali apa penyebabnya sampai anak tersebut menerima hukuman itu. Nah, ketika anak sudah menyampaikan apapun itu penyebabnya, setelah saya tahu penyebabnya itu, maka langkah yang kedua yang saya lakukan adalah saya akan mungkin permisi ke kelasnya Ibu Tati. Kemudian saya akan meminta maaf dengan sikap yang saya ambil. Bukan berarti saya mencampuri kelasnya Bu Tati, tidak. Ibu Tati memang saya akui kalau dia memang disiplin, bagus untuk mendisiplinkan anak. Tetapi mungkin saya akan menanyakan penyebabnya juga ke Bu Tati, kenapa anak itu sampai dihukum seperti itu. Ketika saya tahu penyebabnya apa, mungkin saya akan memberikan masukan kepada Ibu Tati bahwa memberikan hukuman kepada anak itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, sepanjang itu menghargai dan tidak membuat masalah baru dalam artian anak yang dihukum dengan terik matahari berlutut di atas bebatuan yang panas akan memunculkan masalah lutut anak bisa melepuh. Kemudian ada kemungkinan anak bisa pingsan. Nah, kalau kejadian itu akan
merembet masalah yang lain, melibatkan orang tua. Kalau orang tuanya bisa terima, kalau tidak bisa terima, mereka bisa melaporkan, itu menjadi kasus hukum. Itu yang kita hindari. Nah, kemudian saya sarankan Bu Tati, memberikan hukuman itu tidak selamanya hukuman fisik, tetapi bisa hukuman yang lebih manusiawi lah. Karena yang namanya anak-anak pasti ada nakalnya, itu wajar karena memang itu fasenya anak-anak, harus memang dia nakal. Kalau dia tidak anak-anak, dia nakal, bisa jadi nanti remaja akan jauh lebih parah kan. Nah, misalkan hukuman yang baik, yang lebih baik, yang lebih manusiawi, mungkin boleh dikatakan yang positif lah buat anak. Kemudian yang bisa membangkitkan kesadarannya, misalkan mungkin dia disuruh membersihkan kelas, atau membersihkan karena kelas masih lagi belajar, membersihkan perpustakaan, atau tugaskan anak untuk membaca buku di perpustakaan sesuai dengan buku apa yang dia sukai. Tidak mesti pelajaran, mungkin dia bisa membaca cerita, kemudian tugaskanlah anak untuk melaporkan atau boleh menyimpulkan isi cerita itu apa. Itu mungkin jauh lebih bagus menurut pandangan saya sendiri ketimbang memberikan hukuman tadi itu. Nanti itu akan bisa berbuntut panjang. Kita tahu kedisiplinan itu memang bagus dan penting kita terapkan ke anak-anak sejak dini, supaya kedepannya anak-anak menjadi anak yang lebih bertanggung jawab, sehingga dia pun tidak akan mengulangi mungkin kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Itu saja sih pandangan saya. Mudah-mudahan dengan itu tidak menimbulkan gap ya antara saya pribadi misalkan dengan kasusnya Bu Tuti itu. Tapi semasih kita bisa bersinergi, bekerja sama, kita punya visi misi yang sama, saya yakin Bu Tati juga tidak bakalan marah dengan sikap saya itu. Itu saja misalkan tanggapan dari saya. Wah, bagus sekali ya tanggapannya dari Miss Agung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih juga bersedia meluangkan waktu untuk kasus ini, dan terima kasih banyak atas pendapat yang telah diberikan. Betul sekali Bu, kebetulan sesuai juga ya dengan pembelajaran kami di Guru Penggerak, yaitu menerapkan disiplin positif. Diharapkan untuk semua guru-guru dimanapun berada untuk lebih mementingkan disiplin positif daripada hukuman, baik itu hukuman fisik ataupun hukuman yang lainnya, karena memang terbukti disiplin positif itu lebih mendidik dan lebih membangun karakter putra-putri kita di masa depannya. Oh iya Misoka, gini juga, terkadang hukuman fisik itu bisa kita ganti loh Misoka. Misalkan dengan memeluk anak ketika dia, walaupun anak itu berbuat salah, kita peluk dia, kita tanya dulu baik-baik penyebabnya apa. Kadang-kadang anak berbuat salah itu pasti ada penyebabnya, ada yang memicu. Kadang-kadang dengan pelukan hangat, kita ajak ngobrol baik-baik, berbicara dari hati ke anak. Saya yakin itu akan jauh lebih ampuh daripada hukuman fisik tadi, karena memang ada anak yang bisa disiplin karena dikerasin. Ada anak yang tidak bisa dengan cara keras, tapi dengan cara kelembutan, malahan sebaliknya. Kita jadi guru itu mestinya harus memang memahami, mengenali lebih dekat, lebih jauh, lebih dalam karakteristik masing-masing anak, karena memang anak itu berbeda satu sama lain. Itu kalau kita mengenali karakter anak, kemudian apalagi ditambah latar belakang anak, kita tahu pasti kita akan tidak melakukan hukuman fisik itu Misoka. Siapa tahu mungkin dia kekesalannya di rumah sehingga dia lampiaskan di sekolah. Itu mungkin yang memicu. Kalau kita bisa menggali itu, alangkah baiknya kita rangkul anak itu. Mungkin kita ajak ngobrol pas saat istirahat, kita ajak makan atau minum bareng walaupun hanya air putih. Saya yakin itu akan lebih menyentuh anak untuk merasa, oh ibu guruku kok baik sekali,
malu aku kalau membuat kesalahan, mungkin seperti itu ya. Itu aja sih. Apalagi itu Iya. situasi dengan murid kelas 5 yang Iya, sepertinya memang bisa diajak untuk Iya, ya betul. Bertukar pikiran. bertukar pikiran. Nah, dari yang saya tangkap dari pembahasan yang menarik sekali dari Miss Agung, yang bisa saya sampaikan kembali yaitu kegiatan yang pertama yang bisa dilakukan adalah menyelamatkan anak, menenangkan anak, menggali permasalahan terhadap si anak, jadi bisa memberikan solusi kepada anak tersebut. Selain itu memberikan permohonan maaf kepada Bu Tati terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Miss Agung tersendiri. Lalu mengajak untuk Ibu Tati memberikan masukan terhadap disiplin positif dan juga memberikan pengenalan karakter yang lebih mendalam ke anak-anak sehingga permasalahan-permasalahan seperti tadi itu tidak muncul kembali, dan juga tetap berkomunikasi secara efektif, berkomunikasi secara positif, dan mengharapkan kolaborasi ke depannya agar memunculkan sekolah yang lebih baik, anak-anak yang lebih disiplin, hingga membuat lingkungan yang aman, nyaman, dan bahagia untuk anak. Seperti itu Miss Agung. Iya betul, apalagi sekarang kan ada sekolah aman ya. Yes, Itu sekolah aman. bukan aman hanya untuk gurunya saja, tapi Iya, aman untuk anak-anak semua juga, semua ya, warga sekolah. aman untuk orang tua, sehingga tidak ada kasus pelaporan kriminal terhadap guru Iya. yang dilakukan orang tua, karena tujuan guru itu hanya mendisiplinkan, tetapi orang tua tidak mau terima, akhirnya menjadi kasus Panjang. hukum Iya, supaya tidak begitu. terjadi seperti itu. Yes. Terima kasih Miss Agung, terima kasih banyak Sama-sama. atas kesempatan dan pemaparannya yang bagus sekali. Terima kasih banyak atas waktunya untuk mendengarkan kami. Sekian dan terima kasih. Studi kasus modul 3. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.